Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, insya Allah kita sehat semua ya. Baik anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin. Baik, kita bertemu kembali belajar tematik kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, yaitu subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Kita belajar bersama WIP ya. Untuk pelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut: mengetahui hak dan kewajibanku di lingkungan sekolah, mengenal kalimat saran dan penyelesaian masalah dalam teks, menyatakan suatu bilangan sebagai selisih, kemudian memahami manfaat istirahat dan pentingnya makanan bergizi, selanjutnya mengetahui dinamika gerak tarik, yang terakhir membuat karya dekoratif dari bahan limbah. Baik, kita mulai saja anak-anak. Kita di sini akan memahami apa itu hak dan kewajiban di sekolah. Sudah pernah di sub 1 bersama Bu Widya sudah dibahas apa itu hak dan kewajiban. Ya. Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah keluarga. Sama seperti halnya dengan anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban harus dilakukan, kemudian kita akan mendapatkan hak. Berikut hak dan kewajiban siswa yang telah dilakukan di sekolah. Yang pertama, kewajiban yang telah kau lakukan apa? Misalnya, yang pertama, menjaga sekolah agar indah dan rapi. Kemudian menjaga dan merawat tanaman dan lingkungan sekolah. Merawat ruang kelas agar bersih dan rapi. Kursi-kursi meja guru harus terawat dan tertata rapi. Kursi-kursi dan meja tidak ada coretan. Kemudian haknya apa ya yang kamu dapatkan? Lingkungan sekolah menjadi nyaman. Tanaman sekolah sehat dan indah. Dapat belajar dengan tenang. Belajar menjadi nyaman, dapat berpikir jernih tentunya. Itulah kalau kita melaksanakan kewajiban kita, tentunya kita akan mendapatkan hak kita. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak belajar di sekolah. Setiap anak Indonesia memiliki hak belajar. Hal ini dijamin oleh negara. Setiap siswa untuk mendapatkan haknya harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu. Jika tidak, akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari sekolah. Perhatikan tabel hak dan kewajiban siswa di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Tentunya ya, kamu ini wajib. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh merusak. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang didapat. Kalian akan dapat nilai dari bu guru, mendapatkan raport. Kemudian yang keempat, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Kalian suka ikut ekskul. Nah, ini ya. Yang kelima, memperoleh bimbingan dalam mengatasi masalah dalam belajar. Kalau kalian menghadapi kesulitan, kalian bisa bertanya secara khusus kepada guru. Kemudian yang keenam, mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Insya Allah kita akan sama-sama menjaga supaya kalian tetap terlindungi selama di sekolah. Yang ketujuh, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan. Nih, kalian akan mendapatkan raport ya. Kemudian apa sih kewajibannya? Mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Tidak boleh main-main, tidak boleh bercanda atau lari-larian. Kemudian memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan dengan teman dan lingkungan. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel. Jangan sudah dimulai baru datang. Yang keempat, memberikan keterangan pada saat tidak masuk sekolah, memberi kabar kepada bu guru ya.
Yang kelima, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin siap diadakan di sekolah. Yang keenam, meninggalkan sekolah harus izin sama bu guru. Kemudian yang ketujuh, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Itu ya nak ya, kewajiban dan hak belajar di sekolah. Nah, perhatikan anak-anak, lihat Ibu berikan tugas PKL yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang hak dan kewajiban. Ya, ini kalian salin di buku tulis akibat lalai melakukan kewajiban di sekolah. Kemudian apa ya hukuman yang diterima akibat kelalaiannya atau sanksi apa yang diterima ketika kita lalai. Kerjakan di buku tulis ya nak. Baik, terima kasih. Perhatikan, lihat ini ada wacana, yuk kita baca sama-sama. Ku ingin menjadi anak pintar dan berakhlak mulia. Ya, ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi pintar. Setiap anak dikaruniai kecerdasan dan budi pekerti yang luhur. Setiap anak juga memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang pintar olahraga, menari, dan matematika. Kecerdasan apa yang menonjol dalam dirimu? Nah, kepintaran yang ada dalam diri kita harus selalu ditingkatkan sehingga menghasilkan prestasi. Lalu bagaimana ya caranya mengatasi kepintaran yang kita miliki? Berikut caranya. 1. Dengarkan saat guru menjelaskan. Yang kedua, kerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyak membaca dan berlatih. Yang keempat, jangan menyerah tentunya. Yang kelima, bertanyalah kepada guru jika tidak mengerti. Yang keenam, pandai mengatur waktu belajar. Jangan main terus ya. Yang ketujuh, bertemanlah dengan banyak orang sehingga kalian mempunyai banyak pengalaman dari banyak orang tersebut. Baik, wacana tadi kaitannya dengan kalimat sarana. Tadi kalau ingin pintar tentunya banyak permasalahan, banyak masalah, banyak problem, kita butuh solusi. Nah, inilah kalimat saran yang di sub 1 sudah dibahas oleh Bu Widya ya. Kalimat saran merupakan kalimat yang membutuhkan solusi atau suatu penyelesaian dari permasalahan yang ada. Pada umumnya kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Ini yang pada umumnya. Ketiga kata tersebut sangat lazim digunakan dalam kalimat saran. Hal ini sudah dibahas. Tadi sudah Ibu katakan di subtema 1. Sekarang mari kita pelajari lebih jauh kalimat saran dengan menggunakan kata tersebut. Perhatikan contoh kalimat saran yang Ibu tampilkan ya. Yang pertama, Dito sangat pandai membuat dan membaca puisi. Bu guru menunjuknya untuk mewakili lomba antar kelas. Bagaimana kalimat sarannya? Sebaiknya Dito menerima tawaran bu guru dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Asifa memetik bunga-bunga di taman sekolah. Kalimat sarannya apa? Seharusnya Asifa tidak memetik, tetapi merawat bunga di taman sekolah. Kemudian, kuku-kuku Dodo panjang dan hitam. Itu permasalahannya. Kemudian, solusinya bagaimana? Alangkah baiknya Dodo selalu memotong kukunya dengan seminggu sekali. Ya, alangkah baiknya Dodo selalu memotong kukunya seminggu sekali. Tuh. Baik anak-anak. Ini tugas bahasa Indonesia, membuat kalimat saran dari permasalahan pada teks di samping. Ini dikerjakan pada buku tulis, soalnya ditulis, dan kalimat sarannya juga dibuat di bawahnya ya. Ada hanya 5. Kalian tentunya bisa ya. Pelan-pelan tulisannya yang rapi, kirim ke grup. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang memahami
dua bilangan caca. Di subtema 1 kalian sudah kemungkinan mempelajari kemungkinan dua bilangan caca ya. Sekarang kita lihat di subtema 2. Halaman sekolah Ahmad luas dan mempunyai beberapa pohon besar di sekitar sekolah. Setiap hari banyak daun berguguran. Penjaga sekolah setiap hari menyapu, selalu ada daun yang tersisa. Jika banyak daun yang tersisa 60 helai, berapa banyak daun yang gugur dan tersapu? Perhatikan. Daun yang tersisanya 60, daun yang gugurnya 470, dan daun yang disapu 420. Kemudian ini ada dalam hal ini juga ada ya, operasi hitung yang kita gunakan adalah pengurangan. Operasi hitung pengurangan membuat kemungkinan dari data siswa yang disambut guru setiap pagi. Guru setiap pagi menyambut siswa, inilah datanya. Kalian bisa lihat ini menggunakan selisih atau pengurangan. Perhatikan sebagai catatan, daun yang tersisa atau banyak siswa yang disambut adalah hasil atau selisih dari dua bilangan caca tersebut. Kalian tentunya paham ya. Yuk kita lihat selanjutnya. Selanjutnya anak-anak, kita perhatikan tugas yang ketiga, yaitu matematika. Salin dan kerjakan di buku tulis halaman 91, tema 4, subtema 2, bagian yang atas ya. Kerjakan dengan tulisan rapi dan jelas. Kalian lihat nanti di buku temanya ya, halaman 91. Itu tugasnya. Terima kasih. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang hidup sehat. Nah, perhatikan ya, bagaimana sih hidup sehat itu? Nah, anak-anak di masa pertumbuhan sangat membutuhkan makanan. Seusia kalian sangat membutuhkan makanan sehat. Makanan sehat memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan tubuh. Nah, makanan yang kalian makan harus memiliki kandungan gizi. Makanan sehat, makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Kandungan gizi yang seimbang itu yang bagaimana? Kita lihat berikutnya. Kandungan gizi yang seimbang itu antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin harus seimbang sesuai porsi kebutuhan usia kalian. Nah, maka dikatakan kandungan gizi seimbang. Selanjutnya, kesehatan tubuh sangat penting agar anak-anak selalu semangat dalam belajar, dalam beraktivitas, tentunya tidak hanya belajar. Dengan makanan sehat kalian menjadi bersemangat. Kemudian yang berikutnya, bekal makanan ya, kalian kalau ke sekolah, bekal makanan sehat yang baik itu dari rumah, yang dibuat oleh bunda, oleh mamanya, oleh ibunya, akan mengurangi kebiasaan jajan juga di sekolah yang berlebihan ya, dan mengurangi makanan yang tidak tertutup di sekolah. Kalian bisa mendapatkan makanan yang lebih higienis, makanan yang lebih bersih. Ini adalah cara-cara bagaimana kita bisa hidup sehat. Anak-anak, selain makanan sehat, untuk mendapatkan hidup yang sehat, kita juga membutuhkan waktu istirahat. Khususnya ketika kita belajar di sekolah, kita sangat-sangat dibutuhkan waktu istirahat, walaupun hanya sebentar. Nah, perhatikan bacaan berikut. Setiap orang membutuhkan waktu istirahat. Begitu juga dengan siswa yang belajar di sekolah. Padatnya jam belajar di sekolah membuat anak-anak semakin membutuhkan waktu istirahat. Karena waktu luang sejenak saat jam belajar di sekolah ini dapat meningkatkan konsentrasi saat belajar kembali di kelas tentunya ya. Jam istirahat sebaiknya digunakan secara efektif
seperti itu, makan makanan ringan atau bekal dari rumah. Yang kedua, berbicara atau bersenda gurau bersama teman-teman. Bercanda tidak boleh terlalu berlebihan tapi ya. Yang ketiga, hindari kegiatan yang berat, berlebih-lebihan, berlari-lari, naik turun. Kemudian yang keempat, bermainlah dengan permainan yang ringan sehingga pada saat belajar kalian sudah fresh kembali. Selanjutnya anak, setelah kalian menjaga kesehatan tubuh dengan makanan yang cukup, bergizi, dan istirahat yang cukup, sekarang kalian pun nanti akan bisa melakukan aktivitas yaitu melakukan gerak tari. Gerak tari dapat dilakukan meniru aktivitas kita sehari-hari, misalnya gerakan membersihkan halaman sekolah, ada memungut sampah, ada menyapu, ada mengangkat tempat sampah, membuang sampah, semuanya bisa kita jadikan gerakan untuk menari. Contohnya yang pertama, ada gerakan berjalan perlahan-lahan, ada gerakan melangkah ke kanan, gerakan bergeser ke kiri, ada gerakan maju dan mundur, ada juga gerakan berputar dan gerakan menghentakkan kaki. Gerakan-gerakan tersebut dapat diolah menjadi gerak tari yang menarik. Kalian dapat meragakan gerakan tersebut bersama kakak, adik, atau ayah bunda kalian juga boleh ya diajak menari, sekali-sekali menari bersama kalian. Baik anak-anak, kita sudah di akhir, kita akhiri pelajaran hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku. Kalian sudah mengikuti, sudah menerima pelajaran hari ini untuk 1 minggu ke depan ya, tentunya video ini dengan sangat baik. Kalian selalu patuh pada orang tua, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.